PDIP, pemimpin tak ditentukan survei, abai suara mayoritas, percaya otoritas. Ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Memang survei bukan segalanya dalam menentukan seorang pemimpin. Tapi hari gini sepelekan hasil survei yang didasari riset tentu kebacut. Era sudah maju dan serba transparan. Jadi ingat dulu sejak kecil alias SD kita sudah diajarkan berdemokrasi dan survei-surveinan. Contoh yang paling sederhana adalah ketika memilih ketua kelas, dipilih berdasarkan kesepakatan suara mayoritas. Biasanya yang terpilih dipandang paling cakep dan memiliki sisi kepemimpinan ala anak-anak. Peran lembaga survei dalam melakukan jajak pendapat sebelum proses pemilu sangat berperan penting bagi partai politik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Di Indonesia saja ada puluhan lembaga survei yang aktif mengumpulkan pendapat publik tentang calon pemimpin mereka. Ada yang resmi, ada pula yang abal-abal. Lalu apa sih yang perlu kita ketahui soal lembaga survei? Mengutip skripsi berjudul Pengaruh Publikasi Lembaga Survei Terhadap Perilaku Pemilih, tulisan Beni Iswanto dari UIN Raden Intan Lampung. Lembaga survei adalah suatu badan penelitian dengan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat dari sampel yang representatif dari populasi yang menjadi target sasaran. Adapun fungsi dari lembaga survei bagi dunia politik, apalagi menjelang pemilu, antara lain, yang pertama, sarana bagi kandidat untuk memperkenalkan diri ke publik. Bahkan survei dirasa bisa menaikkan pamor kandidat. Yang kedua, mengetahui isu apa yang didukung oleh publik, mengetahui apa yang diinginkan publik dan bagaimana publik menilai kandidat. Selanjutnya menjadi strategi dan bagian kampanye para kandidat serta menonjolkan citra diri yang diinginkan publik. Yang kelima, mengukur kekuatan kandidat di depan publik serta mengukur persepsi publik terhadap lawan politik. Sementara itu, survei bisa dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, menggunakan tenaga interviewer yang sudah terlatih untuk melakukan wawancara dengan responden. Yang kedua, menggunakan angket atau kuesioner dan responden yang mengisi beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, melalui telepon. Bisa juga melalui polling SMS. Namun polling SMS memiliki banyak kesalahan. Lembaga survei dalam menentukan jumlah responden adalah dengan melakukan pemilihan sampel yang dianggap mampu mewakili dari kesatuan populasi. Jika sampel yang diambil petugas sangat besar, maka bisa dipastikan semakin tinggi pula validitas datanya, serta semakin kecil tingkat kesalahannya. Dalam sebuah survei terdapat beberapa istilah yang sering disebutkan dan wajib kita ketahui yang akan dirinci sebagai berikut. Yang pertama, margin of error, yang tak lain adalah salah kesalahan dari survei jika dilihat dalam perspektif populasi. Semakin kecil margin of error, maka hasil surveinya akan semakin akurat dengan konsekuensi jumlah sampel harus banyak. Yang kedua, reliabilitas, yang diartikan sebagai konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur, sementara validitas merupakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukuran dalam melakukan fungsi ukurannya. Dari laman explorable.com, sebelum memiliki sampel untuk survei, kita perlu menentukan populasi sasaran terlebih dahulu. Dalam sebuah pemilu, sampling method yang kerap diterapkan adalah stratified systematic random sampling dan multistage random sampling. Stratified systematic random sampling diartikan sebagai metode pengambilan sampel yang melibatkan pembagian populasi menjadi subkelompok yang lebih kecil yang dikenal sebagai strata. Dalam pengambilan sampel ini, strata dibentuk berdasarkan atribut atau karakteristik bersama anggota seperti pendapatan atau pencapaian pendidikan. Sedangkan multistage random sampling merupakan metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi akan mendapatkan peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Metode pengacakan dilakukan secara bertingkat dan proporsional berdasarkan besaran populasi. Metode ini berguna untuk mendapat jumlah sampel yang proporsional dan sesuai dengan persentase jumlah masyarakat. Di Indonesia terdapat puluhan lembaga survei mulai dari Carta Politika, Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Poltreking, Indobarometer, Populi Center, Litbang Kompas, hingga Founding Fathers House, Geraha Bapak Pendiri Bangsa. Perlu diketahui, KPU mencatat pada tahun 2014 ada 56 lembaga survei dan hitung cepat yang telah terdaftar di KPU RI. Lembaga survei yang terdaftar di KPU merupakan lembaga survei yang resmi dan diakui. Nah, yang menarik adalah ketika awak media di hadapan Sekjen PDIP mengkonfirmasi tingginya hasil survei sosok Ganjar Pranowo oleh beberapa lembaga survei. Dalam hal ini saya mengambil contoh Litbang Kompas. Litbang Kompas menempatkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dengan hasil yang imbang.
Mereka berdua sama-sama mendapatkan 13,9%. Litbang Kompas sendiri termasuk lembaga survei yang dikenal kompeten dan menjadi salah satu rujukan. Lantas apa tanggapan PDIP sendiri? Ya, kalau kita lihat survei itu, gambaran ketika survei itu dilakukan, tolak ukur seorang pemimpin bagi bangsa dan negara tidak semata-mata ditentukan oleh survei, kata Hasto di DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Oktober 2021. Hasto kemudian menyinggung elektabilitas Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang pernah tinggi, namun keputusan politiknya dipertanyakan. Hasto mengatakan PDIP mencari sosok pemimpin yang berani bertanggung jawab dan mengambil keputusan. Kalau kita lihat Pak SBY dulu surveinya juga tinggi, tapi keputusan politiknya bagaimana? Ini menjadi pendidikan politik bagi kita. Kita mencari sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil keputusan meski dia pahit, ujarnya. Kita mencari bukan pemimpin, bukan hanya menyenangkan semua pihak, tapi pemimpin yang punya tanggung jawab bagi masa depan bangsa dan negara dan tanggung jawab ke depan. Lanjutnya, lebih lanjut Hasto mengatakan akan ada banyak tantangan internasional yang harus dihadapi pemimpin bangsa ke depannya. Untuk itu, kata Hasto, pemimpin negara harus dipersiapkan secara baik. Tantangan-tantangan di internasional, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, krisis di Timur Tengah yang belum selesai, dan beban dari kebijakan fiskal kita terhadap hutang akibat pandemi ini, itu menjadi tanggung jawab bagi pemimpin yang akan datang. Jadi pemimpin itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Imbuhnya, tak ada yang keliru dari statement Sekjen PDIP tersebut, tapi itu hanyalah upaya untuk mencoba mengaburkan fakta. Pernyataannya lari kemana-mana sampai singgung SBY segala. Ia lupa kalau ketum PDIP juga pernah menjadi presiden, apa bagaimana? Alangkah baiknya Sekjen PDIP ini bersyukur jika ada kadernya yang memiliki elektabilitas tinggi dibanding tokoh lain atau partai lainnya. Pernyataan Sekjen PDIP seperti tak menghargai upaya konstituen yang notabene dari mereka lah PDIP bisa berjaya sampai saat ini. Maka tak mengherankan jika kemudian publik menangkap bagi PDIP pemimpin itu bukan ditentukan oleh elektabilitas tapi otoritas. Dengan otoritas mereka tentukan seorang pemimpin dan mengabaikan suara mayoritas. Jika sarana survei sebagai gambaran bukan salah satu parameter, maka siklus 2004 dan 2009 bakal terulang kembali. PDIP bisa tertatih-tatih, keser-keser bergeser dari puncak jawara. Semesta akan menjawabnya dengan cara yang elegan dan tak disangka-sangka. Tapi mungkin akan berkata berbeda ketika Puan Maharani yang elektabilitasnya mengimbangi Prabowo Subianto. Berikut ini elektabilitas tokoh di survei Litbang Kompas edisi Oktober 2021. Prabowo Subianto 13,9%, Ganjar Pranowo 13,9%, Anies Baswedan 9,6%, Ridwan Kamil 5,1%, Tri Risma Harini 4,9%, Sandiaga Uno 4,6%, Basuki Cahayapurnama 4,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,9%, Mahfud MD 1,2%, Gatot Nurmantio 1,1%, lainnya 2,1% tidak jawab atau rahasia 37,2%. Loh, lantas mana nama Puan? Mungkin masuk konstituen yang tidak jawab atau rahasia. Not bad, ada 37,2%. Bagaimana menurut Anda?